Konektivitas ruang dan waktu. Apa itu konektivitas ruang dan waktu? Jadi setiap wilayah dapat menghasilkan barang kebutuhan yang berbeda dengan wilayah lain karena adanya perbedaan bentuk muka bumi. Selain itu, interaksi antar ruang juga berbeda. Dari gambar di atas terlihat bahwa daerah industri dan pertanian memiliki mata pencaharian yang berbeda. Ruang merupakan tempat segala peristiwa terjadi. Segala peristiwa maupun kejadian yang terjadi merupakan konsep ruang. Setiap ruang memiliki karakteristik yang berbeda. Hal tersebut mengakibatkan perbedaan sumber daya dan potensi yang dihasilkan. Jadi definisi waktu adalah seluruh rangkaian saat ketika proses, perbuatan, atau keadaan berada atau berlangsung. Ruang memiliki keterkaitan dengan waktu. Setiap kejadian di suatu ruang berkaitan dengan peristiwa di masa lampau pada ruang tersebut dan dapat dijadikan pedoman hidup pada masa yang akan datang. Kemudian ada beberapa aspek interaksi antar ruang dan waktu, yaitu ruang tidak hanya terbatas yang bersentuhan dengan bumi. Namun, lapisan atmosfer terbawah juga merupakan ruang. Ruang kelas, sekolah, kota, provinsi tempat kamu tinggal, negara, bahkan benua merupakan sebuah ruang yang lebih kompleks. Kemudian ada aspek waktu, yaitu setiap kejadian pada suatu ruang memiliki waktu. Pada suatu ruang tidak lepas pada peristiwa yang terjadi pada masa lampau, sekarang, dan masa yang akan datang. Kemudian aspek kelangkaan, yaitu kelangkaan pada suatu daerah berkaitan dengan masalah ekonomi yang muncul karena adanya kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan. Untuk mengatasi kelangkaan diperlukan kegiatan ekonomi yang ditentukan dari interaksi sosial antar ruang dan waktu. Kemudian aspek kemasyarakatan, kalian akan melihat masyarakat daerah pegunungan yang umumnya bekerja dengan berkebun, masyarakat pesisir sebagian besar nelayan, dan masyarakat kota yang cenderung dinamis. Ada pendapat dari Edward Ullman menyebutkan bahwa terdapat 3 faktor utama yang memengaruhi terjadinya interaksi wilayah. Kedua, kemungkinan adanya perantara yang dapat menghambat timbulnya interaksi antar wilayah. Kondisi wilayah A dan wilayah B secara potensial memungkinkan terjadinya hubungan timbal balik karena saling melengkapi sumber daya. Namun, karena kebutuhan setiap wilayah dapat dipenuhi oleh wilayah C, interaksi antara wilayah A dan wilayah B menjadi lemah, ditunjukkan dengan garis putus-putus. Jadi sekian dan terima kasih, semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua.